gitu. Oke. Kita mau baca dari Keluaran 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita udah masuk nih ke pasal-pasal dari kemarin ya. Kita masuk ke pasal-pasal tentang tabernakel. Ya, saya lagi membagikan renungan firman Tuhan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang mau naik ke atas, ya, dan gak sesuai dengan topik, saya turunin. Karena Komal ini tujuannya untuk kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Kalau ada yang membahas denom dan membahas lintas agama, bakal dicuekin. Ya, karena nggak berguna di sini. Karena di sini tujuannya untuk membangun kesatuan tubuh Kristus, gitu ya. Jadi kita baca Keluaran 27 ayat yang pertama. Oke. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci, dan untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu, tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu, yaitu bagian muka pada sebelah timur, haruslah 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layarnya dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari linen halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 14 tiang itu, 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu harusnya dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari linen halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga.
Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutup tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengatur dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi Israel turun temurun. Ya, shalom semua ya Bapak Ibu. Jadi saya baru aja bacain Keluaran 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Dan saya tahu ya semenjak kita baca dari kitab Keluaran 20, aduh ini isinya berat sekali karena ketetapan, perintah, harus buat ini, panjangnya seperti ini, lalu harus orang Israel harus mengorbankan ini, lalu akhirnya ini menjadi ketetapan bagi orang Israel turun temurun dan banyak lagi. Terus gimana Kak ketika kita baca perikop seperti ini ya? Saya akan mengulangi hal-hal yang sebelumnya saya udah katakan ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada membaca firman Tuhan, ya, lalu kan saya orang awam, gimana saya bisa mengertinya ya? Ya, jadi makanya ketika kita sebelum baca firman Tuhan, kita perlu berdoa dulu. Karena untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kita tahu kita perlu Allah yang punya firman ini. Ya, kita perlu Roh Kudus yang ada yang akan mengajarkan kita untuk kita mengerti nih. Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih yang jadi kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan saya? Ya, dan ketika membaca, kita membacanya tanpa asumsi. Yang artinya semua informasi kita telah ketahui sebelumnya itu kita pinggirin dulu. Untuk kita bisa baca firman Tuhan seperti pertama kali kita baca. Artinya apa? Kita punya kerinduan, kita punya haus dan lapar untuk kita mau temukan yang baru Tuhan, kita mau baca. Kita mau mendapatkan sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Allah ini hidup. Meskipun kita tahun lalu kita baca kitab Keluaran yang sama 27. Tapi karena Allah ya yang hidup yang mengajarkan kita tentang apa yang jadi rencana dan kehendaknya, sanggup untuk mengajar kita, mendidik kita untuk kita lebih lagi mengerti firman-Nya. Nah, hari ini kita belajar membuat mezbah. Ya, dari kayu penaga. Nah, konteksnya kan ini renungan ya, Bapak Ibu. Saya bukan lagi sesi pengajaran. Jadi saya nggak akan ceritain detail ini panjangnya segini, ini segala macam. Tapi kalau kita baca dari kemarin ya, kitab Keluaran ini, ketetapan tentang tabernakel. Wah, detail sekali. Dan semua diberikan sesuai ketetapan Allah dan itu harus terjadi. Dan kita perhatikan juga ya di ayat yang ke-8 Allah juga bilang apa? Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan. Seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, jadi pesan ini Musa pertama kali terima di atas gunung Sinai. Untuk Musa teruskan kepada orang Israel. Ya, jadi di atas gunung Sinai bukan hanya Musa mendapatkan apa yang jadi ketetapan Allah. Ya, tentang kemah suci itu, tentang tabernakel itu. Tapi juga Musa mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan apa yang Allah ungkapkan tentang kemah suci, tentang tabernakel, tentang mezbah itu. Ya, kayaknya Tuhan berkati. Karena ini dikatakan mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah harus dibuat mezbah itu. Artinya apa? Bahwa ternyata Allah memberikan ketetapan ini, Allah memberikan perintah untuk membangun kemah suci yang portable ini, ya, yang artinya ya kalau mereka berjalan maka kemah suci ini juga akan berjalan gitu ya, akan berpindah. Termasuk tentang tabernakel ini yang menjadi sebuah bukti, sebuah tanda
bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi kita perhatikan bahwa ternyata kemah suci itu, tabernakel itu sudah ada di surga dan Allah menyatakan kepada Musa. Karena dikatakan ditunjukkan. Di Keluaran 26 ada, di Keluaran 25 ada, betul? Kalau di Keluaran 25 itu 2 kali Tuhan katakan. Yang ditunjukkan di atas gunung, yang ditunjukkan di atas gunung. Artinya apa yang ada di surga itu ingin Allah nyatakan juga di tengah-tengah bangsanya. Nah, sepanjang kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, pasti kita akan banyak mengenal tentang karakter Allah. Dari mana? Dari perbuatan Allah. Makanya kalau kita perhatikan Allah nih kenapa ya harus memberikan ketetapan ini? Kenapa harus detail? Harus ini segala macam. Karena apa yang telah ada ya di surga, Allah ingin juga dinyatakan di atas bumi. Tabernakel bukan hanya perlambangan saja. Iya, betul, itu akan menjadi tipologi. Ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan, ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya. Ini baca Keluaran 27 ayat 8. Musa ditunjukkan ada mesbah. Musa ditunjukkan ada yang Allah perintahkan tuh Musa lihat. Yang artinya apa? Ya yang sejati itu ada di surga. Ngerti ya? Yang ada di bumi ini adalah dibilangnya bayangannya. Ya, makanya kita hanya melihat bayangan tapi kita akan melihat yang sejati itu. Ya, saya nggak akan bahas tentang pengajaran ya, tapi saya akan lebih menekankan tentang renungannya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa Allah memberikan ketetapan ini segala macam. Bukannya Allah itu yang suka meribetkan segala sesuatu, yang enggak. Tapi Allah ingin apa yang ada di surga juga dinyatakan di tengah-tengah umat itu orang Israel. Dan kita lihat bahwa tentang kemah suci, tentang tabernakel, ini adalah sebuah bukti kasihnya Tuhan, betul? Bahwa Tuhan ingin membuktikan ada nih kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Yang artinya Allah justru yang mau untuk berkorban, justru mau untuk berkorban ada di tengah-tengah umatnya. Yang artinya menunjukkan kasihnya Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa semua peraturan ini, ketetapan Allah, dari kita bahas Keluaran berapa ya? Ke-16 gitu ya. Israel ini boleh, ini nggak boleh, ini segala macam sampai masuk ke Keluaran 20. Ya jangan ini. Lalu pembahasannya tentang detailnya. Saya mau katakan semua perintah Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah itu baik. Ya kita lihat ini betapa ribet sekali ya tentang tabernakel dan kemah suci. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan zamannya Daud. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan zamannya Salomo. Kenapa harus ada di masa yang berbeda? Ya, jadi hari ini kita lagi bahas tentang mesbah dari tembaga, ya, dan khususnya ini, ya, the court of the tabernacle, ya, oil for the lamp juga. Bagaimana harus ada minyak untuk lampu itu. Ya, kalau kita perhatikan ya memang ini ada kaitannya dengan karya Kristus gitu ya. Kalau kita lihat ke arah ke depannya. Apa aja tuh Kak kaitan dengan karya Kristus? Ya. Jadi kalau kita mau untuk mendalami ya, dari bicara tentang ini deh, mesbah tembaga ya. Saya bukain Ibrani 9 ayat yang per 14. Nah ini, kalau kita baca nih Bapak Ibu ya di Ibrani 9, ya kan, ini panjang ini, tapi saya coba bacain ya. Oke, saya bacain semuanya deh biar bisa mendengarkan ya. Keluaran Ibrani 9.
Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam-macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Nah, barulah masuk ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Yesus telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darah sendiri. Nah, ini menarik kan? Yesus menjadi imam, tapi di saat bersamaan Yesus menjadi korban. Dan dengan itu Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil mendapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ya, saya lompat dulu ke ayat 19 ya. Oh, ini aja ayat yang ke-18. Itu sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian ditetapkan Allah bagimu. Kita udah baca kan kemarin, ini terjadi kan? Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harusnya ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ini tadi
Kak Retro, bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Tapi itu hanya gambaran saja dari yang sebenarnya. Di mana? Di dalam sorga. Tetapi ke dalam sorga sendiri, dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Yesus bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darahnya yang bukan darah sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ya, tentang tabernakel kemah suci itu gambaran, bayangan dari apa yang ada di surga gitu ya. Ya. Jadi tadi mengenai meja dari roti sajian gitu ya, terus tadi golden lampstand gitu ya, menorah gitu kan. Lalu misalnya bicara tentang inner veil, lalu tadi mesbah dari tembaga gitu ya, dari ukupan-ukupan gitu kan. Iya, itu akhirnya semua menjadi ilustrasi tentang Kristus. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah memberikan perintah hari ini ya. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel supaya mereka hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Hidup sesuai ketetapan Tuhan bukan cuma cara tentang makan minum, ya kan, tentang bagaimana memperlakukan sesama, tapi juga bagaimana orang Israel itu ada mempersiapkan dirinya, ya menjaga hidupnya, ya sebagai umatnya Allah. Sebagai umatnya Allah. Ya. Nah, akhirnya kita belajar bahwa ternyata ini tentang tabernakel, kemah suci, ini semuanya ada jadi sebuah ilustrasi ya tentang karya Kristus. Iya. Makanya kalau kita perhatikan, keselamatan itu tuh bukannya apa ya, baru ada gitu ya, baru Allah miliki perencanaan keinginannya ketika masih dalam dosa, tidak. Itu sudah ada jauh dalam kekekalan, ada ayatnya. Tadi malam saya baru baca. Ya, jadi kalau kita mengenal firman Tuhan, itu akan membangun dasar iman kita ya, Bapak Ibu. Termasuk hal ini. Kan ini jarak yang sangat berbeda dari Allah yang memberikan hukum dan perintah ini kepada Musa dengan kedatangan Yesus ke dunia dalam mengambil rupa manusia. Ya, berarti kan ini semua masuk dalam rencananya Allah kan? Iya. Ya, jadi ini bicara tentang masih tentang tabernakel, ketetapan Allah untuk ada ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan oleh orang Israel, ini harus dipersiapkan. Ya, apa nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari renungan di hari ini? Sederhana ya. Ya, yang saya persiapkan adalah ini. Karena konteksnya adalah kita lagi berbagi renungan, bukan kelas pengajaran. Ya, jadi saya justru harus belajar menyederhanakan apa yang saya dapatkan dalam renungan hari ini. Saya bagi kepada Bapak Ibu. Ya, bahwa memang orang Israel itu ya diajarkan untuk bagaimana mereka memiliki takut dan hormat kepada Allah. Ya, bukan cuma bicara ketetapan bagaimana memperlakukan budak, bagaimana memperlakukan orang asing, tidak. Termasuk bagaimana hidup mereka sebagai umatnya Allah. Ya,
Ya, tata cara ibadah mereka, bagaimana ketika mereka membawa persembahan, apa yang harus dilakukan, gitu-gitu. Nah, apa nih ayatnya, apa nih Kak Felix? Kalau saya bisa bantu ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Bener gak? 2 wait 2 Korintus 5 ayat 17. Bentar. Dulu aku sempat gak percaya Tuhan, tapi aku dimimpiin 2 Korintus 5 ayat 17. Terus sampai sekarang gak tahu artinya. Dikasih ayat itu sambil mengulurkan tangannya, aku seorang pendosa juga. Makanya sekarang lagi belajar buka Alkitab. Disuruh lahir baru dari roh pertobatan, kalau salah ntar dikoreksi host. Oke. Jadi Kak Felix ya, halo, salam kenal ya Kak Felix. Kalau Kak Felix misalnya lagi baca terima ayat lalu sulit untuk mengertinya, saya mau sarankan Kak Felix baca satu pasal keseluruhan. Bacanya bukan cuma sekali, 7 kali. Saya biasanya kalau lagi Bible study, saya dorong untuk audiens saya baca 7 kali. Ya, 7 kali tuh metodenya berbeda-beda. Ya, supaya akhirnya kita bisa masuk ke dalam teks, kita mengerti teks itu menurut apa yang teks katakan. Jadi kita baca teks tuh nggak pakai asumsi. Oke? Nah, kalau kakak udah baca satu pasal itu 7 kali, ya, untuk bisa mendalami ke dalam teks, masih belum paham, coba baca satu pasal sebelum, satu pasal sesudah. 2 Korintus 5, sorry, ini kan kita mau bahas 2 Korintus 5. Baca 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 6. Biasanya ada clue-nya. Makanya saya juga mengajarkan ini audiens saya ketika lagi merenungkan firman Tuhan, bacanya itu berurutan. Jadi jangan oh saya mau bacanya 2 Korintus 2 aja terus pindah lagi ke Timotius, enggak. Jadi berantakan nanti kita punya pengertian. Cara kita untuk mengerti firman Tuhan jadi berantakan. Jadi coba belajar ya untuk baca itu berurutan. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Meskipun belum mengerti semua nggak apa-apa. Belajar untuk disiplin rohani, belajar untuk baca pelan-pelan dan renungkan. Ya, nanti saya percaya pasti ada pekerjaan Roh Kudus yang akan ada berkarya gitu ya. Nah, jadi Kak siapa nih Kak Felix gitu ya. Nah, kalau misalnya aduh ini bingung sekali gitu kalau saya sih. Saya langsung sarankan ya udah baca dulu semua 2 Korintus 1 2 Korintus ini satu kitab. Jadi poinnya adalah saya nggak mau orang itu jadi tanya jawab sama saya, jadi bergantung sama saya. Makanya saya lebih banyak mengajarkan metodenya, strateginya supaya teman-teman, Bapak Ibu semua juga akhirnya mencoba sendiri. Karena saya tahu pertumbuhan rohani itu datangnya dari Kristus. Gitu ya. Saya ada nggak ngajar? Ada. Tapi saya khusus mengajar orang-orang yang menjadi masuk dalam pemuritan. Ya, murid siapa? Murid Kristus, bukan murid saya, murid Kristus. Tapi poinnya adalah kalau kita masuk ke dalam diskusi lingkup tertutup kan lebih enak. Karena saya akan melihat bagaimana perkembangannya, bagaimana disiplinnya dia untuk belajar, betul? Ya, apa nih? Gitu ya Kak, jawabannya bagus. Makasih ya Kakak. Betul. Menurut saya itu. Jadi makanya saya lebih banyak mengajarkan cara gitu ya. Kemarin kan saya bagikan ya di TikTok ya. Itu Dan Kimball ya. Bagus sekali itu dia punya quotation. Uh, saya bacain ya. Dan apa Dan Kimball gitu ya, Dan Kimball. Oke, saya bacain. Ini. Mohon maaf ya dalam bahasa Inggris. Ini terjemahannya teks di bawah ya. Give a man fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Give a man or woman a sermon and you feed them for a day.
teach a man or woman how to study the Bible on their own, and you feed them for a lifetime. Jadi saya nggak mau cuma memberitakan pengetahuannya tok, saya juga mau membagikan caranya, belajarnya, metodenya, gitu ya. Oh, kok terang sekali ya. Nah, ya terus jadi Kak Felix, ya sekalipun hati-hati untuk terjebak dalam intimidasi. Saya nggak layak, saya nggak pantas, saya nggak ngerti firman. Udah saya hanya orang awam, saya nggak akan bisa speak up, saya nggak akan bisa bicara tentang kebenaran. Hati-hati, itu jebakan iblis. Hati-hati kelihatannya kayaknya membuat kita jadi rendah diri dan kita melupakan identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, memang kita nggak layak, tapi kita dilayakkan, itu berbeda. Kita bukan orang baik, kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Memang kita orang yang lemah, tapi kita dikuatkan. Karena siapa? Karena Kristus. Ya, jadi saya mau katakan bahwa ketika kita tahu bahwa kita lemah, ketika kita tahu bahwa kita bodoh, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu Kristus dalam hidup kita. Makanya untuk percaya, untuk mengandalkan Kristus, untuk menundukkan diri pada kebenaran, itu bukan cuma bicara 1-2 peristiwa, tidak. Itu keputusan setiap hari. Kenapa? Karena iblis selalu ada, ya padahal sebenarnya bukan salah iblis doang ya, ini daging ini juga ya kan. Ya. Tapi salah satunya adalah jebakan yang diberikan oleh iblis itu untuk kita independen sendiri. Enggak mengandalkan Tuhan, enggak percaya sama Tuhan, lakukan semua sendiri. Enggak bisa. Karena Allah adalah sumber kehidupan kita perlu Allah. Gitu ya. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bukan dalam agama. Ya. Shalom Kak Yunike. Ya. Jadi kalau kita baca hari ini kita udah bahas dari Keluaran 27 dan tadi kita lihat Ibrani 9 ya. Ya, jadi saya percaya bahwa firman Tuhan ini mudah kok untuk kita mengerti, dapat kita pahami. Ya, tadi Kak Stella bilang Musa diperlihatkan mesbah yang ada di surga. Oh ini, Kak Yunike baca Ibrani 9. Panjang tadi saya udah bacain. Ibrani 9. Ya, Ibrani 9. Saya nggak akan ulangin. Ibrani 9, lanjutin aja Ibrani 10 juga bagus itu. Ya, karena kaitannya tentang hukum Taurat dan Kristus. Bicara tentang korban dan segala macam ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kakak semua, bapak ibu. Bahwa ketika kita baca firman Tuhan ada yang ngerti. Tunggu dulu, lihat dulu. Balik lagi baca satu perikop. Ya, ada berapa orang langsung, saya pengen langsung lihat ini aja, komentari. Ya kan, saya pengen lihat pandangan-pandangan teolog. Boleh. Tapi saya mau sarankan, kalau misalnya saya bisa sarankan, kita mau latih skill kita nih, kita mau temukan sendiri dulu. Kita mau dalemin sendiri dulu. Ya nanti kita mau Bible study sendiri dulu gitu ya. Karena saya juga orangnya suka Bible study. Kenapa silau sekali ya? Ya saya suka Bible study sendiri. Dan akhirnya sekarang ada grup Bible study sama teman-teman semua. Kita lintas denom. Tapi memang tujuan kita mau untuk bertumbuh sama-sama. Dan karena saya membuka komunitas itu bukan berarti saya yang paling pinter, enggak. Saya paling tahu, tidak. Saya juga belajar. Makanya saya tahu, sekalipun saya udah lulus ya, kurang lebih 8 tahun sekolah di teologi, tapi saya masih perlu belajar. Saya tahu bahwa mengenal firman Tuhan ini adalah proses seumur hidup. Yang artinya saya nggak bisa mengatakan bahwa saya paling tahu, saya paling pintar, nggak bisa. Yang saya tahu bahwa kebenaran saya bukanlah diri saya sendiri tapi Kristus. Gitu ya. Nah, kita udah selesai bahas tentang Keluaran 27 dan Ibrani 9. Bapak Ibu nanti kalau misalnya masih bingung baca lagi Keluaran 10. Gitu ya.
Hmm. Sorry, Ibrani 9 dan Ibrani 10. Kok saya bilang Ibrani apa Keluaran 10? Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini sudah mendengarkan renungan. Kakak Stella anggota grupnya lulusan STT semua. Enggak kok. Enggak. Saya justru senang sekali ketika saya mulai Kami Coastal Ministry ini. Bahkan sebelum saya mulai Kami Coastal Ministry, Bapak Ibu, sebelum saya akhirnya menerima visi Tuhan sebagai hamba Tuhan full time, penginjil, saya malah lebih banyak ketemu sama orang-orang praktika. Yang artinya mereka bukan dari macam-macam ya latar belakang ya. Mereka bukan dari, iya mereka nggak kuliah, mereka nggak sekolah tinggi, tapi mereka ada di lapangan. Gitu. Itu luar biasa sekali gitu ya, karena kalau saya perhatikan bahwa ini keren banget Tuhan gitu ya. Maksudnya saya sadar bahwa saya banyak mendapatkan teori gitu ya, ilmu yang ada di sekolah. Tapi untuk menerima, untuk mengerti dan melakukan itu adalah hal yang berbeda gitu. Makanya ketika saya melihat di lapangan, nah orang-orang ini kok bisa. Jadi saya bersyukur banget ketemu sama banyak orang di lapangan. Saya banyak belajar hal-hal yang saya gak dapetin nih gitu ya di STT. Iya. Ya, saya juga dulu sempat sekolah hamba Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya masuk ke sekolah di STT, S1 dan S2, saya juga ada sekolah khusus hamba Tuhan gitu. Dan saya pikir, udah kali gitu ya. Ternyata Tuhan izinkan masuk di sekolah STT. Dan ternyata akhirnya Tuhan buka jalan, saya jadi pelayanan lintas denominasi gitu. Jadi saya lebih banyak. Kalau masih kosong dan boleh, mau dong gabung dalam grupnya. Saat ini udah full Kak Mister Banana. Kalau misalnya boleh, saya sarankan kita coba atur tahun depan mungkin ya. Tahun depan. Karena ya kita bisa berencana, tapi nanti Tuhan buka jalannya seperti apa kita lihat ya. Karena saya perhatikan sepertinya ada kebutuhan di tahun depan kita bisa bangun komunitas lagi gitu. Ini kan ada satu Bible Study Group, ya ada lagi satu komunitas yang memang saya support. Ya, jadi udah full gitu. Saya sebenarnya nggak ngejar kuota. Bahkan waktu awal buka Bible Study Group, saya expect-nya cuma 10 orang doang. Kok bisa 38 gitu kan. Jadi saya loh gitu. Kenapa? Karena saya nggak ngejar jumlah. Saya nggak ngejar jumlah. Poinnya adalah saya itu ada untuk berbagi, kita bertumbuh sama-sama, berkomunitas, sekalipun kita beda denominasi, kita fokus aja kepada firman Tuhan ya. Ya tentu saja ada perbedaan pandangan, terjemahan, dalam Bible Study juga ada perbedaan. Tapi kita nggak melihat itu sebagai suatu permasalahan ya. Karena kita melihat bahwa kita mengetahui ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, dan saya juga perhatikan audiens yang ada gitu. Jadi seperti di Komal ini juga, saya selalu tekankan bahwa saya nggak bisa untuk mengajar di Komal seperti ini. Kenapa? Karena kalau saya mengajar lewat Komal seperti ini banyak sekali celahnya. Yang artinya saya nggak tahu audiensnya akan memahami atau enggak, audiensnya punya pengetahuan sejauh apa, pandangan, latar belakang gitu ya, pola pikirnya audiens seperti apa, kan nggak ada feedbacknya. Feedbacknya cuma lewat tulisan. Makanya sebelum saya mulai pelayanan di sosial media, Bapak Ibu, saya udah melihat celahnya banyak banget ini. Banyak banget. Saya sampai ketika sebelum memulai ya, karena saya kan dulu juga di STT kita belajar komunikasi ya. Saya tuh bilang gitu ya sama beberapa senior saya gitu. Ya oke, Pak Olam. Thank you infonya. Nah, jadi konteksnya bicara tentang komunikasi ya. Saya tuh ketika ngobrol dengan beberapa senior gitu kan, dan beberapa teman-teman sebelum saya mulai pelayanan lewat sosial media ini, saya tuh bener-bener aduh ini celahnya banyak banget. Makanya saya lebih suka adalah ketika berkomunikasi tuh kita berinteraksi langsung, kita tahu orangnya, kita tahu masa lalunya, kita tahu latar belakangnya. Itu mempengaruhi seseorang untuk menentukan makna sebuah kata. Yang sering kali saya katakan. Makanya kalau di TikTok ini kan saya nggak tahu latar belakangnya, saya nggak tahu kemampuan dia berpikir sejauh apa.
Makanya ketika kalau di komunitas kan nggak ada feedback ya. Tunggu, kok ini semua diem? Panas kah otaknya? Aduh, ini udah malam-malam panas kah? Udah nggak mampu gitu. Sorry kalau ngomongnya kejauhan ya gitu. Sorry kalau misalnya bahasanya terlalu jelimet ini, sorry ya. Saya kan perlu untuk beradaptasi gitu. Makanya saya sebagai yang telah terlebih dahulu belajar, ya Bapak Ibu, belum tentu loh saya yang paling pintar, enggak. Belum tentu juga saya akan selalu yang lebih sukses. Tapi saya mau katakan ketika saya bagiin, karena saya terlebih dahulu belajar, dapat kesempatan, kemudian untuk belajar, saya bertanggung jawab untuk membagikan. Tapi dengan harapan saya adalah ketika saya membagikan firman Tuhan, saya rindu nih Bapak Ibu, kakak-kakak semua juga maju lebih lagi sama Tuhan. Maju lebih lagi dalam pekabaran Injil, maju lebih lagi dalam pengajaran, maju bertumbuh, berakar, berbuah lebih lagi. Ya, saya doakan itu. Dan kalau akhirnya banyak orang-orang yang buka Bible Study Group, orang-orang yang buka komal untuk penginjilan, iya, saya semangat kalau ada orang seperti itu. Iya, saya nggak ngerasa iri, wah kau dia udah buka Bible Study Group lagi, enggak, itu terserah. Ya, tapi saya bersyukur kalau ada orang-orang yang punya hati yang sama untuk juga menginjil, ya untuk juga buka Bible Study Group, berkomunitas, iya kan, membangun kesatuan tubuh Kristus. Wah, itu bagus sekali. Ya, mohon maaf ada background, ada iklan di belakang ya. Hari ini dari siang kok kayaknya agak bising sekali. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu semuanya. Kalau saya tahu bahwa oh ya mungkin orang itu ada saya mentoring dalam waktu yang singkat gitu ya. Mungkin dia akan pindah kota, dia punya kesibukan. Tapi dari sejak saya itu melayani di Komsel, ya saya sempat melayani di Komsel yang Tuhan percayakan. Saya bilang sama orang-orang yang saya bina, orang-orang yang saya mentoring, saya bilang, kalau kalian udah siap untuk kalian bentuk Komsel sendiri, untuk kalian mengolah makanan kalian sendiri, gas. Jangan bergantung dari saya. Ikutin visi Tuhan. Ya, jangan ngerasa aduh nggak enak karena di sini kan udah Kastelanya orangnya baik ini segala macam. Kalau ngomong juga ngomongnya yang membangun gitu kan, yang esensial gitu. Ya saya bilang jangan nggak enak karena saya sampai kalian merelakan visi Tuhan. Jangan, gas aja, jalan aja gitu ya. Karena saya nggak bisa membatasi siapa saya batasi visi Tuhan dalam hidup orang. Ya, jadi ya itu dulu plan saya. Makanya saya suka sekali untuk melayani interaksi dengan orang ya. People oriented gitu ya. Karena saya suka banget untuk ngobrol. Oh latar belakangmu gini, terus kamu gimana ini segala macam gitu. Ya. Jadi dulu ada 2 komsel yang berbeda, satu khusus di anak-anak muda, satu lagi khusus kita yang punya hobbies, talent yang sama. Halo Kak Abe. Kak Abe numpang lewat aja nih. Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Ya, oke. Anyway, kalau misalnya bicara tentang kelasnya, dua-duanya ketutup. Dua-duanya udah ketutup, jadi nggak bisa masuk. Tapi nanti kita lihat aja untuk perencanaan ke depan. Ya. Kakak nanti kalau buka grup lagi mohon info-infonya ya. Oke. Iya, halo ya Kak Abe. Gimana, udah potong rambut? Saya belum potong rambut ini. Enggak, Kak Abe itu sebenarnya bukan kelas sih ya, tapi sebenarnya komunitas. Ya, nanti kita lihatlah nih sama Kak Abe gimana tahun depan. Kita juga masih berdoa untuk bisa adanya komunitas selanjutnya gitu ya. Pokoknya kita pengen rindu untuk membantu gitu ya. Ternyata buka komal seperti ini banyak juga. Iya betul Kak Dodit. Dan saya udah terbiasa ya, santuy aja. Buka grup untuk senior dan umat kembali. Kak Adito, thank you sarannya. Kita doakan dulu ya. Saya juga kemarin ketika melihat kebutuhan bahwa ada banyak banget orang di TikTok ini, tapi mereka tidak gimana ya? Mungkin karena keterpisahan jarak ya dan tempat gitu kan, kayak susah kah untuk ke gereja? Aduh bingung nih gimana izinnya sama gereja ya. Kita doalah gitu. Saya juga berdoa Tuhan audiensnya seperti apa
visi Tuhan seperti apa, kan saya perlu dapetin itu dulu gitu ya, supaya melangkahnya bisa continue, bisa dalam kedepannya pergerakannya bisa dikembangkan gimana nih, ada main timnya gitu ya, maksudnya ada tim intinya gitu kan, untuk senior dan uat kembali. Tapi memang konteksnya kalau sekarang saya pegang dua komunitas itu memang kebanyakan orang-orangnya dewasa sih. Bapak ibu. Makanya waktu saya ketemu salah satu hamba Tuhan, dia bilang, kok kamu lucu sih gitu ya. Ya nggak tahu, saya banyak bergaulnya sama orang tua. Ya jadi didoakan ya Bapak Ibu. Gitu, nanti kita akan kerjasama juga kok dengan beberapa rekan-rekan yang ada di TikTok. Tujuannya adalah untuk kita bisa melayani orang-orang yang sulit terjangkau ya. Kita bisa bangun komunitas online, tapi tentu saja akan ada kekurangannya ya, mau itu komunitas yang ketemuan langsung atau komunitas secara online, pasti akan ada plus minusnya. Senior maksudnya gimana Kak? Oke, ini maksudnya Kak Dito adalah maksudnya yang umurnya dewasa. Gimana ya, yang professional parents, bahkan mungkin ada beberapa yang ini ya, yang udah tua gitu. Tua maksudnya tua itu maksudnya udah di atas ya atas 50, atas 60 ya gitu. Thank you ya Kak Dito, nanti kita doakan juga ya. Tapi anyway, kalau yang udah punya komunitas, udah nggak usah gabung lagi. Ini hanya untuk mensupport yang belum punya komunitas ya Bapak Ibu. Jadi jangan, oh saya udah pernah di sini Kak, saya juga ikutan di sini. Jadi nanti kalian jadi bingung gitu. Ini hanya untuk yang belum punya komunitas. Iya, nanti tahun depan direncanakan. Soalnya lagi berdoa juga. Iya, iya ini mulai, silakan Bapak Ibu. Ini ada Kakal ya lagi jualan. Yang mau untuk beli kopi mungkin kayak perlu, saya dari tadi kayak agak ini ya, agak apa, kecapean, belum sempat istirahat dari subuh tadi, persiapin saat teduh. Ini kopi ya, Kakal ada ini nggak, adem sari. Iya, tadi pagi saya ketemu lagi ada kutipan, jangan terlarut dalam perasaan karena kamu bukan adem sari. Saya belum ada komunitas Kakak. Oh gitu. Iya, jadi bagi yang belum ada komunitas aja ya. Kalau udah komunitas, udah bersyukur dengan komunitas yang Tuhan tuntun gitu ya, yang Tuhan arahkan gitu. Jangan jadi lompat-lompat kayak kutu loncat gitu ya. Enggak. Saya percaya Tuhan tuh menuntun kita kepada komunitas yang akan membantu sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Makanya komunitas tuh karakteristiknya, visinya macam-macam. Karena kebutuhan jemaat macam-macam, latar belakang jemaat macam-macam, gitu ya. Cara pendekatannya, approach-nya untuk kepada jemaat macam-macam juga. Ya, tua dalam usia seperti wine, makin tua usianya makin bagus. Amin. Ya, amin amin. Jadi Bapak Ibu semua, kakak-kakak, saya juga mungkin bisa ini ya, bisa kembali mempromosikan untuk di mana? Di sore hari ini baru jam 3 loh, saya pikir udah setengah 4 ya. Nih tadi karena saya udah sengaja pengen promoin buku nih, puji Tuhan ya, baru saya tadi sore. Ini jelas ya. Ya, Yesus adalah pengharapan dan kekuatan. Ya. Jadi ini buku ketiga saya, Bapak Ibu, Kakak semuanya. Ini adalah buku renungan. Ya, renungan dari kitab Filipi. Ya, tujuannya adalah buku renungan ini untuk membantu ya Bapak Ibu semuanya untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Saya juga nggak kelintas sebelumnya karena saya pikir kayak, aduh kayaknya semua orang bisa lah untuk mengerti dan merenungkan firman Tuhan. Saya dulu pikirnya gitu. Tapi ketika lihat di lapangan, kita perlu bantu
untuk jemaat awam bisa mengerti dan merenungkan firman Tuhan ini ya. Ya, nih ada di profil saya. Jadi kakak-kakak, bapak ibu semuanya yang mau beli buku ini, buka di profil saya. Itu ada link dan nanti langsung lihat aja ada buku pertama, kedua, ketiga. Nah, ini harganya 115.000. Tujuannya adalah ketika bapak ibu atau kakak semua membeli buku ini, berarti bapak ibu dan kakak semua juga mensupport adanya pelayanan bagi saudara-saudara kita yang petobat baru. Entah saya istirahat dulu. Nah, jadi ini kurang lebih ada 20 ya, 20 renungan. Dan bentuknya e-book ya, bentuknya e-book. Ya, di Bromo jam 3 Kak, rada mendung lagi. Ih, asik dong. Di Bromo. Ya, ada tolak angin juga, permen, aqua, kacang goreng, tisu. Silakan yang mau. Kak, maunya kuaci. Ada kuaci nggak, Kakal? Kakal banyak minta ya. Kuaci nggak tuh, makanan orang tua banget ya. Ya, jadi ini buku ketiga. Ya, buku ketiga. Ini adalah pengharapan kekuatan. Ya, karena dari kitab Filipi ini oke. Jadi, ya, kita sebagai orang percaya bukan hanya kita menyaksikan, bukan hanya kita mengerti dan merenungkan penderitaan Yesus. Tapi kita juga ikut diundang untuk ikut terlibat bersatu dalam penderitaan Kristus. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kita bersyukur bahwa ketika kita ikut dalam penderitaan Yesus, kita juga akan ikut dalam kemuliaannya. Ya, dan ini salah satu kitab yang menurut saya sangat membentuk saya sekali. Ya, semua firman Tuhan itu bagus membangun saya. Tapi ini membentuk saya karena saya mentalnya takutan sama penderitaan. Ya, akhirnya dibentuk akhirnya terbentuk. Ya, puji Tuhan. Ini ya buku ketiga. E-book. Kalau buku kedua gratis. Buku kedua itu di bulan apa ya? Saya lupa lagi. Buku kedua itu gratis, judulnya Ketidakpastian Menuntun pada Kepastian. Saya belum sempat download itunya, covernya. Tapi itu sebenarnya terinspirasi dari kitab Pengkhotbah. Tapi memang saya siapkan buku kedua itu supaya orang yang belum percaya juga bisa baca. Ya, dan karena saya penginjil ya pasti saya akan bicara tentang Yesus gitu ya. Ya, yang pertama itu buku tentang pengenalan dasar kerajaan Allah. Pengenalan dasarnya dulu, nanti baru perkembangan tahun depan ya. Kita bikin series yang kedua tentang kerajaan Allah. Gitu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya rasa hari ini sih gak ada perencanaan ngomong apa-apa lagi ya. Jadi saya pikir sudah selesai untuk memberikan renungan firman Tuhan. Besok hari Jumat pagi kita bisa ketemu lagi untuk mendengarkan renungan di jam 5.45 ya, dan di jam 2 sore. Di profilku, profil TikTokku, diklik aja ya, terus nanti ada bukunya warnanya hijau. Nanti diklik aja Kak. Ya, ini namanya lucu sekali. Mantanku mantap. Tapi kalau kita panggil namanya akun Kak Mantan gitu ya, kayak kok nggak enak. Ya. Oke, kita mau berdoa ya untuk di siang hari ini. Kita juga mendoakan supaya di tanggal 8 Tuhan buka jalan ya. Tuhan juga ada untuk menuntun kepada orang-orang yang tepat gitu ya, yang memang membutuhkan makanan. Dan pada akhirnya kita juga mendoakan supaya lewat kebaikan kita orang itu dapat mengingat adanya Tuhan. Ya, bagaimanalah Tuhan juga dapat berkarya dalam hidup mereka, tapi bagian kita adalah untuk berbuat baik. Gitu. Oke, kita berdoa untuk di sore hari ini. Kita doa tutup. Tuhan, aku bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik. Dan kami tahu bahwa
Kami ada sampai hari ini karena Tuhan. Kami terima semua berkat jasmani dan rohani yang datangnya daripada Allah. Kami tahu bahwa ya dunia semakin gelap, dunia semakin lenyap dalam keinginannya. Tapi orang yang hidup di dalam Allah akan dapat tetap hidup. Dan kami bersyukur bahwa kami telah menerima banyak berkat pada sore hari ini, termasuk juga segala berkat secara jasmani, dan kami berterima kasih bahwa kami Kosala Ministry dapat Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang juga yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sekalipun kami nggak bisa untuk langsung memberitakan tentang Kristus kepada mereka, tapi Tuhan pakai setiap apa yang tersedia, yaitu makanan dan minuman yang ada, biar itu bisa memberkati setiap orang-orang yang memakannya, menikmatinya. Mereka bisa mengalami damai sejahtera Allah, mereka bisa mengalami kasih karunia Allah, dan terbukanya kesempatan untuk mereka mendengarkan tentang kabar Injil. Kami percaya bahwa pemberitaan Injil harus tetap diadakan, tetap dilakukan, dan kami percaya bahwa akan ada orang-orang yang mau menerima dan mau untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan ada berkarya bagi setiap kakak-kakak, bapak ibu yang ada di Komal ini. Terima kasih Tuhan, ada pemeliharaan, ada damai sejahtera Tuhan juga, ada kekuatan, ada inspirasi yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kreatif, kami menjadi kepala bukan ekor, dan kami menyaksikan bahwa hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami selalu menjadi saluran berkat bagi orang sekitar kami, bagi keluarga, pasangan, bagi teman-teman kantor kami, bagi lingkungan kami, bagi siapapun yang kami temui hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, thank you ya semua Bapak Ibu yang udah bergabung. Ya, ini ada lewat. Pak Ting, terima kasih sudah mampir. Ya, Kak Mike, thank you bantu tap-tap layar. Kak Dito, terima kasih. Dan tadi ada Kak Awok, ada siapa lagi? Ya, saya baca sesuatu nih. Oh, tadi ada Kak Mantan ya. Ada Kak Mantan, Kak Andia. Thank you sudah hadir. Ada Pak Bagus. Terima kasih Kak Adi, Kak Dodit, Kak Adlio, Pak Ian, Bu Yunike. Ini ada Kak Paulus Grace dan Kak Ezra. Tuhan memberkati semua. Ya, kita terus setia, terus mengasihi Tuhan, karena Tuhan segala dalam kehidupan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Bye.